Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur boleh saja kalah di Pengadilan Negeri Bogor. Tapi berhentikah semangat Yusuf Mansur untuk mengumpulkan uang dan memenuhi pundi-pundinya? Itu tentulah tidak. Kekalahan di Pengadilan Negeri Bogor mungkin perlu beberapa step lagi. Itu pun kalau membayar. Kalaupun terpaksa membayar, itu masih ada bunyi itu tanggung renteng, dibayar bersama-sama, misalnya dia 5 pihak. Nah, bagi Yusuf Mansur, kalaupun dia sendiri yang membayar, uang 4 miliar 75 juta itu nggak ada arti buat dia. Itu hanya tidak sampai 1/1000% dari uang yang telah dia miliki. Kendati pun demikian, Yusuf Mansur ini terkenal ini yang selalu bisa mencium dari mana uang itu datang. Ini beda sama kita begitu. Nah, sekarang uang yang akan datang kepada Yusuf Mansur atau ATM Yusuf Mansur setelah warung Steak and Shake-nya ini adalah kuburan. Ya tidak usah aneh ya. Kuburan bagi kita mungkin tempat ya saudara kita dikubur, tempat teman kita dikubur, mungkin tempat orang tua kita dikubur, selesai gitu. Tapi bagi Yusuf Mansur, kuburan itu seperti ATM, bisa mendatangkan duit. Nah, untuk itu beberapa prolog kalau dalam cerita ini itu sudah dibuat oleh Yusuf Mansur. Misalnya untuk suksesnya bisnis perkuburan ini, itu telah dia order 3 bus untuk mengangkut para jemaah supaya berziarah ke kuburan. Nah, itu ada cerita seperti kebersambungan gitu. Jadi ada kuburannya dipromosikan, karena ada kuburan yang terbesar itu kuburan Syekh Ali Jabir. Jadi baru tahu kita sekarang, saya dulu ketika Syekh Ali Jabir meninggal, kenapa ya kok Yusuf Mansur itu bukan saudaranya, tidak ada hubungan darah, juga nggak ada tuh kedekatan visi dan cita-cita gitu. Masing-masing mereka tuh sebelum meninggal sendiri-sendiri. Begitu meninggal, Yusuf Mansur melihat inilah sebuah perbendaharaan yang bisa mendatangkan uang yang luar biasa gitu. Kalau bahasanya nih pundi-pundi uang yang tidak boleh dilewatkan. Kalau bahasa lain lagi mungkin ini ATM-nya gitu. Jadi ada ATM itu di kuburan gitu. Kemudian kuburan dipromosikan, ada kuburan Syekh Ali Jaber, kemudian ada yang disebut oleh Yusuf Mansur, dia nggak dikenal di bumi tapi dikenal di langit, yaitu kuburan Herman Salim. Siapa orangnya? Nggak perlu tahu. Kemudian ada kata kuburan ibunya, kemudian ada kuburan ayah angkatnya. Nah, lalu jemaah kan diangkut berbis-bis, ya, biasanya itu pada hari libur atau hari-hari keagamaan. Kayak sekarang nih musim Maulid. Oh, itu hari-hari itu nggak boleh sepi itu dari mana-mana nanti. Makanya Yusuf Mansur mempromosikan. Ya, jadi dia tuh nggak jauh-jauh tuh. Misalnya kan gurunya juga para Habib ini Yusuf Mansur. Jadi kemana cerita bergerak ya ke sana dia berkisar gitu. Coba dia langsung kepada inti persoalan. Ini duit harus dikumpulkan secepatnya. Tapi kalau saya melihat seperti dalam video kita sebelumnya itu masih kurang untuk daya magis uang. Pertama kan kita usulkan tambah lagi dengan kuburan-kuburan dan harus dibumbui dengan cerita sakti. Kan Sumanso sudah mulai itu musyirik, ya orang nggak peduli juga, dia juga nggak peduli tahu tuh cerita secara agama itu cerita dosa gitu. Misalnya orang dah mati ini semburannya ya nggak nahan, orang dah mati ya bisa nyembur lagi. Katanya ketika hidup dan ketika mati, orang dah mati nggak ada, bisa dibuktikan, bisa dinalar, bisa didalil, nggak ada. Nah ini karena Yusuf Mansur itu nggak akan mau terima pandangan kita gitu. Maka kita usul aja dah.
Usul yang kedua, kuburan tuh ditambah. Tambahlah cerita-cerita orang sakti gitu. Ya kan? Apa cerita pembobol museum gajah dulu misalnya. Cari aja bikin gitu. Atau dibikin di sana itu, kan di dalam cerita rakyat kan ada yang namanya petilasan gitu. Di kuburan tuh banyak gitu. Misalnya kuburan Pangeran Diponegoro. Yang asli itu kan di Sulawesi. Tapi di Jawa ini banyak sekali tuh yang mengklaim tuh kuburan Pangeran Diponegoro. Ya kan? Mansur kan biasa dia tuh gali di situ bikin aja. Seperti sekarang ini kan kuburan-kuburan palsu banyak dirobohkan masyarakat gitu. Ternyata isinya ada yang nggak kuburan. Dibikinnya tembok-tembok, nanti itu mendatangkan uang. Soalnya ini modal tembok-tembok ini ya 10 juta gitu. Tuh sekali maulid sudah untung. Mansur bikin yang banyak gitu. Mau cerita Fir'aun kan juga boleh. Kuburan Fir'aun, cerita aja lah. Fir'aun itu ternyata berlayar ke Indonesia gitu. Dia mati itu nanti di daerah Ketapang. Ini kuburannya. Kan bisa aja. Yang berikutnya yang kisah sangat mengusulkan, yang cepat mendatangkan uang lagi itu, agar ada nanti di situ tuh, kan jemaah rame nih. Setelah dia makan di dekat warung steak di situ, ada lagi, yaitu dibikinnya nanti sabun yang bermukjizat. Sabunnya ini penuh khasiat. Ya dibungkus lah nanti, apa dinamakan sabun Bahrul Mayyit, sabun dari laut mati gitu. Ya kan? Atau dibikin nanti sabun ini khasiatnya, ini orang tua, nenek-nenek bisa awet muda. Kulit yang kendor bisa kencang dengan syarat salawatin. Ya kencang, ya kencang, ya kencang gitu kan. Segala macam lah doanya seperti yang diajarkan Yusuf Mansur di dalam ceramah-ceramahnya itu. Itu dijual. Ya walaupun aslinya itu misalnya sabun sejenis sabun mandi Lifebuoy ya, sejenis itu ya. Diganti covernya gitu. Jual sejuta satu gitu, kan bisa itu. Satu sabun sejuta. Ini ceritanya seperti cerita sesat di luaran itu. Ini dengan sabun ini nanti bisa memberi syafaat. Itu nanti begitu diusap ke badan, itu membebaskan orang dari azab neraka. Ya kalau kita nggak berani ngomong gitu, takut lah. Kalau Yusuf Mansur nggak ada cerita gitu-gitu dia. Asal pasarnya rame gitu, cerita nih bebas neraka, berani dia tuh, yakin saya. Sebagaimana dia cerita yang sudah-sudah, berani dia. Ini seperti dia yang pegang kunci surga gitu. Kan ada juga ceramah di luar-luaran itu. Dia bisa memadamkan api neraka, gitu kan? Lalu orang-orang yang pada mulanya kita anggap waras gitu, itu ikut-ikutan menjadi tidak waras. Itu jalan di Yaman, tidak di aspal, bukan karena tidak ada duit banyak, tapi supaya keringat dan jejak para wali tidak hilang. Itu kan kalau orang memahaminya, orang waras pada mulanya, lalu ikut-ikutan menjadi tidak waras. Nah, Yusuf Mansur suka itu. Kalau banyak orang bercerita agama dalam suasana tidak waras, yang paling beruntung itu adalah manuvernya Yusuf Mansur. Karena dia sudah sangat berpengalaman di dunia yang tidak waras. Jadi untuk melawan, Yusuf Mansur menjadikan kuburan sebagai ATM. Kalau ada orang yang tidak setuju, caranya bagaimana? Jelaskan agama secara waras, bisa diterima oleh akal. Misalnya nih ya, ciri agama yang tidak waras itu, kalau orang bisa menerima, orang mati bisa menyembur. Seperti cerita Yusuf Mansur kan, dia sembur kita langsung bisa kejengkang. Gitu. Kalau dia meminta ke Tuhan, itu langsung dimakbul. Itu orang hidup yang bisa. Kalau mati nggak ada. Hatta Nabi Muhammad, begitu dia diwafatkan Allah,
Dia nggak bisa keluar lagi. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad keluar, datang ke rumah aneh, dia bilang, cup, nggak 2 rakaat dulu. Itu pastilah cerita setan. Long bininya aja Aisyah berperang dengan mantunya Ali. Nggak bisa apa-apa Nabi. Kalau lah bisa dia keluar kuburan, itu pengikut-pengikutnya mati ribuan orang. Puluhan ribu orang gitu. Tentu dia keluar, dia lari. Ngapain kalian berantem? Kan gitu kan? Ali berperang dengan Muawiyah. Pengikut Ali yang menjadi korban hampir 25.000 orang. Pengikut Muawiyah 40.000 orang. 65.000. Tambah dalam perang Jamal berapa puluh ribu. Itu orang Islam semua. Pengikut Nabi Muhammad yang menginginkan kehidupan sorga. Tapi dia terbawa dalam kehidupan apa itu? Politik lah zaman itu ya. Kalau Nabi bisa keluar dari kuburannya, pastilah dia keluar. Nggak mungkin dia biarkan umatnya berbunuh-bunuhan gitu. Nah ini namanya cerita waras. Tapi kalau iya pula cerita Yusuf Mansur diikutin, lalu ada pula ustadz cerita dunia yang tidak waras, oh jaya lah Yusuf Mansur ini. Maka dia akan sukses menjadikan kuburan sebagai sumber pendapatan yang maha dahsyat. Kalau sebelumnya dia sukses menyelewengkan uang investasi Jabal Nur dalam bidang batu bara, dia bangunkan ke warung steak and shake. Kalau itu juga diikuti dengan tindakan yang tidak waras, maka Yusuf Mansur tetap akan dikdaya selama-lamanya. Tapi begitu dilawan dengan tindakan yang waras, dia biasanya nggak akan bisa melawan. Karena secara keilmuan, Yusuf Mansur kan orang tahu, kita dengarkan lebih dari 10 tahun dengerin dia. Apa ilmu yang dia bawa? Nggak ada. Kemudian katanya saya di sekolah lu nomor 1 dalam bidang bahasa. Saya nggak percaya itu bahasa Indonesianya. Baca aja buku-bukunya itu. Itu 1 lembar aja kita baca, mumet otak kita yang mana subjek, predikat, objek nggak jelas. Pola berpikirnya nggak runut. Sakit kepala kita baca. Itu orang yang bahasa Indonesianya bagus. Nggak percaya saya. Orang bahasa Indonesia bagus tuh bertuturnya runut gitu. Ada logik. Jadi kalau dibaca ya senang gitu. Itu bisa dibuktikan. Nah jadi jangan kita mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang secara keilmuan dia tuh sebenarnya selera itu selera rendah gitu. Yang terbayang oleh dia fulus gitu aja. Lalu dia karang nanti doa-doa itu. Doa-doa yang menyesatkan orang. Dan kalau ini dibiarkan terus-meneruslah kita berada dalam kungkungan dan cengkraman Yusuf Mansur dan pengikut-pengikutnya yang nggak sekolah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.